sekarang persoalannya adalah mereka semua itu melakukannya karena mereka ngerasa menegakkan hukum atau untuk kepentingan menjilat. Saya kira yang kedua yang muncul seperti itu. Jadi menjilat nih, cari muka. Ya kira-kira cari muka lah. Gitu. Kan belakangan ini kan banyak pejabat, hampir semua pejabat cari muka kan. Iya, lagi musimnya cari muka, pada mukanya kenapa kan gua nggak ngerti mukanya. Atau gara-gara ini ya, terhembus isu mau reshuffle. Bisa jadi, bisa jadi. Reshuffle. Lu sih, lu juga kan yang ngomong reshuffle Agustus pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, berkibarlah benderaku One Piece. Banyak orang berterima kasih ke Bapak Presiden karena tidak begitu dipusingkan oleh kegiatan beberapa orang mengibarkan bendera One Piece. Yang sebetulnya itu upaya untuk menyampaikan sesuatu ke Bapak. Apa yang mereka rasakan, penderitaan mereka, perjuangan mereka, itu yang mereka ingin sampaikan. Jadi tanggapan Bapak terhadap situasi itu menenangkan, menyejukkan. Karena memang dalam undang-undang pun soal ini tidak begitu jelas diatur. Tapi persoalannya adalah kalau kita ingin masyarakat menghargai kita, menghargai sejarah kita, menghargai upaya-upaya pemerintah, menghargai negara, tentu yang harus dilakukan pertama kali adalah negara menghargai rakyatnya sendiri. Dalam hal ini tentu pemerintah sebagai manifestasi dari negara. Bukan begitu, Dik? Panjang banget pengalaman. Ya, GBHN banget kalimatnya. Tapi intinya sebenarnya bukan beberapa orang juga. Banyak ini, massal. Yeah. Bahkan kalau kita lihat penjualan di online shop, di sebuah online shop itu enaknya kan di online shop misalnya salah satu contohnya Tokopedia misalnya, di dalamnya selain nama penjualnya di situ disebut udah laku berapa. Jumlah yang laku. Dan itu makin ke daerah makin kenceng di Klaten lah, di Wonosobo lah, dia laku 300, laku 400. Menurut gua ini gila juga ya. Gua tidak yakin bahwa mereka semua adalah penggemar One Piece manganya. Ya kan? Memang manga tuh ada banyak. Dia perlu lebih tahu pasti. Yang nomor satu memang itu. Meskipun sering ke Jepang. Nomor satu memang si Monkey ini kan. Monkey. Nomor dua Naruto. Terus ada dulu Tsubasa. Gua suka misalnya Dragon Ball, gua suka tuh. Banyak, tapi memang sekarang yang nomor satu ini memang One Piece. Massal yang masang di atap-atap rumah, di mobil, di mana aja. Sehingga gue juga ragu untuk menyebut bahwa ini ada tujuan untuk menggoyang tujuan politik lah. Yang enggak lah menurut gua, apalagi sampai di kampung-kampung gitu ya. Mereka cuma ikut-ikutan aja. Mungkin yang generasi muda perkotaan mungkin ada sedikit lah tujuan mengkritik atau mengkritisi situasi. Tapi yang di kampung-kampung itu simbol perjuangan, adanya di supir truk. Ya kan mereka hari-hari memang berjuang nyari makan gitu. Jadi sebagian boleh diartikan begitu, sebagian sebenarnya jauh dari itu. Yang mengagetkan adalah kan respon dari para pejabat, menteri aparat, Mensesnek kan waktu itu mencerminkan suara, kita pikir kan mencerminkan suara istana yang menyatakan bahwa itu pelanggaran, bahwa ngeri lah pokoknya. Polisi, tentara apalagi sampai kan itu yang statement pertama yang muncul ke permukaan kan dari Menko Polhukam kan. Iya. Budi Gunawan yang kira-kira memperingatkan lah jangan main-main dengan itu karena ini masalah martabat bla 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 gitu. Dia juga yang bilang hargai bangsa dan bisa itu kena sanksi, bisa ditindak oleh negara. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Nah, karena pernyataan itu keluarnya dari Menko, maka kemudian itu direspon oleh aparat di bawah. Mungkin level pertama ya pas level Kodam, Polda gitu, terus langsung ke bawah
Sehingga yang bergerak di desa-desa itu babinsa, polisi-polisi yang merasa dapat tugas dari atasan, polsek-polsek itu, dan itu juga warga desa atau warga kampung di perkotaan juga merasa apa salahnya sih gitu. Lagi pula kalau misalnya bentuknya itu kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 berapa tadi 2009. Itu kan ada beberapa hal yang memang dilarang. Tapi saya lihat yang muncul di permukaan kan nggak ada itu. Jadi misalnya itu, kalau bendera merah putih di tengahnya itu ditempelin gambar itu bisa kena. Atau bendera merah putih di atasnya ada bendera itu bisa kena. Atau ya dicampur aduk lah gitu. Atau kalau seperti di Amerika kan bendera Amerika sering bikin kaos bahkan cawat kan gitu. Kalau di kita itu dilarang kan gitu. Nah, ya Budi Gunawan menggunakan pasal itu. Menggunakan Undang-Undang 24 pasal 24 ayat 1 sebagai ancaman sebagai ancaman. Tapi kan yang yang muncul di publik di mana-mana kan nggak seperti itu. Gitu. Jadi ya yang paling banter kan bendera merah putih di bawahnya ada itu atau di sampingnya ada. Ya apa-apa. Bendera merah putih juga sering di samping bendera partai kan? Iya. Kalau lagi ada HUT partai, merah putih bendera partai, merah putih bendera partai. Itu enggak Dan lebih banyak bendera partai gitu. Iya. Sekarang tengkorak. Nanti akan ada bendera merah putih, bendera gajah, bendera merah putih, bendera kan kebo, banteng. Binatang-binatang ada nanti. Iya. Sekarang tengkorak kan orang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Ya saya kira yang penting buat pemerintah adalah bahwa ada sebagian yang mungkin ikut-ikutan, ya saya bisa paham. Tetapi awalnya saya kira memang ini daya kritis publik ya, masyarakat kita. Mungkin feeling saya kok ini diawali oleh teman-teman mahasiswa ya. Mahasiswa, terus kemudian muncul di medsos, dari medsos kemudian ada fakta di lapangan, dipotret, disebarkan ke medsos, akhirnya meluas. Sampai di kampung-kampung tuh ada benderang 17 Agustusan, jalan dilukisi tengkorak itu banyak. Jadi ya ini bentuk daya kritis masyarakat terhadap situasi sekarang, terhadap pemerintahan sekarang. Ya nggak apa-apa kan, pemerintah selalu bilang kita terbuka terhadap kritik. Gitu. Kenapa dikritik rakyatnya sambil bercanda? Marah gitu loh, tersinggung gitu loh. Jadi saya moga-moga sih nggak ada kejadian di mana pelakunya sampai ditahan atau diintimidasi ya, moga-moga nggak terjadi lah. Saya kira pernyataan yang di Tuban itu yang tentara loh yang datang. Tentara, polisi juga ada di tempat lain dan kemudian dicabut-cabutin apa gimana itu? Dan yang lebih ini kan dibawa ke kantor, terus ditanyain ya memang dilepas, cuman kan itu intimidasi. Kalau misalnya nggak perlu dibawa kantor di tempat umum gitu di jalan sambil diomongin sih itu biasalah. Tapi juga nggak perlu kan. Dan sekarang soalnya mereka semua itu melakukannya karena mereka ngerasa menegakkan hukum atau untuk kepentingan menjilat. Saya kira yang kedua yang muncul sekarang. Jadi ada kecenderungan kita punya presiden tentara yang nasionalismenya muncul, kalau pidato semangat, hal-hal kayak gitu pasti Pak Prabowo nggak suka. Apalagi terjemahkan sendiri. Gitu. Jadi menjilat nih, cari muka. Ya kira-kira cari muka lah gitu. Kan belakangan ini kan banyak pejabat, hampir semua pejabat cari muka kan. Iya, lagi musimnya cari muka, pada mukanya kenapa kan gua nggak ngerti mukanya. Atau gara-gara ini ya, terhembus isu mau reshuffle. Bisa jadi. Reshuffle. Lu sih, lu juga kan yang ngomong reshuffle Agustus pada. Ya kita enggak kan, kita lah, yang lain juga ngomong. Berapa 2 minggu yang lalu apa 3 minggu lalu Chandra tayangin tuh dulu memastikan reshuffle Agustus. Tapi selain cari muka, mungkin nggak ini adalah upaya untuk mendiskreditkan presiden? Kalau saya, pejabat-pejabat yang dari pejabat itu. Iya, pejabat-pejabat ini. Ini gergaji angin, Ji, gunting dalam lipatan. Menurut gua lebih setuju itu, lebih karena ada isu mau perubahan. Perubahan itu kan biasanya dirubah di atas bawahnya langsung ikut berubah juga. Jadi ada semangat untuk jangan gue lah yang kena. Ini gue berbuat untuk lu nih gitu kan. Nih buktinya saya kinerja saya buat saya loyal kayak gitu-gitu. Bukan usaha untuk membenturkan presiden dengan masyarakat. Itu situasi kayak gini di level negara
Di Republik ini jarang terjadi. Yang sering terjadi bentur-benturan itu level partai. Ya. Bahkan di DPR aja perdebatan atau main kucing-kuncingan antar fraksi itu nggak kasar. Jadi, ya mereka kucing-kuncingan aja, adu pasal, adu ini gitu, saling kunci. Jadi kalau gitu. lo mencari orang besar di baliknya nggak ada. Nggak ada. Orang kurus? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Orang sakit-sakitan? Mau hijau, mau kuning, mau biru, mau merah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau dari binatang? Duh, nyamber aja. Tapi gimana pun gue acungi jempol. Akhirnya Pak Prabowo menyatakan it's okay, singkat aja, dia ternyata nggak panjang lebar. Kalau memang itu bentuk dari kreativitas, it's okay. Iya. Selesai. Dan kalau mau mengkritik pemerintah, ya pemerintah kan terbuka saja selama ini gitu. Jadi ya apa yang perlu ditakutkan. Jadi seknek ini masalah juga berarti ya? Bukan hanya seknek. Awalnya itu di Polhukam. Budi Gunawan. Iya. Sejauh yang saya ikuti di media. Nah, seknek itu ditanya belakangan aja. Iya. Maksudnya mau minta konfirmasi istana kayak Sementara apa. dia belum punya jawaban. Budi kan orang ini. Jadi akhirnya ikut main gendangnya Budi Gunawan. Gitu. Nah, itu yang begitu terakhir ternyata ngomong ini, dia juga yang ngomong bahwa presiden nggak apa-apa. Udahlah gitu aja lah. Gitu aja. Ya karena sudah tadi dibuka dengan panjang, kita tutup dengan cepat. Ya kan? Ya artinya kita terima kasih pada presiden sudah membuat situasi yang nggak jelas ini jadi jernih. Dan kalau masyarakat punya daya kritis ya itu masyarakat. Nggak perlu lah mempersalahkan soal-soal yang nggak penting ini. Itu kan. Tapi apakah presiden tidak perlu juga untuk meneliti ini sebetulnya apa yang terjadi di tengah masyarakat sehingga mereka menyampaikan, ini kan pesan dari masyarakat kepada presiden kan? Udah tahu itu, kan banyak juga tulisan-tulisan yang singkat maupun panjang yang menjelaskan fenomena ini. Dan saya kira pembantu-pembantunya udah menyampaikan. Ini malah menurut gue lebih ringan, lebih enteng daripada gelap daripada misalnya Indonesia gelap, daripada pergi dulu kabur aja. Itu memang nuansa politiknya bahkan lebih kencang daripada yang ini. Kalau itu aja nggak soal, ngapain lagi ini persoalan? Jadi kita juga. Jadi tidak ada pesan dari orang-orang tertentu atau masyarakat atau para aktivis kepada presiden hati-hati. Enggak ya. Jadi nggak bisa dicari-cari lagi nih. belum saatnya. Demikianlah Pak Presiden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.